Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Teofedonius Manulang dengan NIM 44250748 dari kelas 442B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan analisis kasus teori komunikasi saya. Langsung saja kita ke videonya. Kita mulai dari latar belakang. Perkembangan media sosial saat ini membawa perubahan cukup besar dalam cara komunikasi publik secara langsung di Indonesia, khususnya dalam konteks komunikasi politik. Media sosial tidak lagi sekedar menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk membangun citra dan mempengaruhi opini masyarakat. Dengan kata lain, komunikasi di media sosial kini tidak hanya informatif, tetapi juga syarat dengan kepentingan persuasif. Hal ini sejalan dengan temuan dalam jurnal yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi alat utama dalam strategi komunikasi politik modern, karena kemampuannya menjangkau audiens secara luas dan cepat. Dalam kondisi tersebut, praktik retorika ikut mengalami penyesuaian. Retorika yang sebelumnya identik dengan pidato formal di depan publik, kini hadir dalam bentuk yang lebih fleksibel seperti caption, video singkat, maupun visual yang diunggah di platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa retorika tetap relevan, hanya saja medium dan cara penyampaiannya yang berubah. Menurut penelitian dalam jurnal komunikasi digital, bentuk retorika di media sosial cenderung lebih ringkas, visual, dan emosional untuk menyesuaikan dengan karakteristik audiens digital. Kemudian, akun Instagram Prabowo Subianto menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dikaji. Setiap unggahan yang disampaikan tidak hanya berisi informasi mengenai kegiatan atau kebijakan, tetapi juga mengandung pesan-pesan persuasif yang disusun secara strategis. Penggunaan bahasa yang sederhana, narasi yang dekat dengan masyarakat, serta visual yang mendukung menunjukkan adanya upaya untuk membangun kedekatan sekaligus kepercayaan publik. Studi tentang komunikasi politik di media sosial Indonesia juga menunjukkan bahwa personalisasi pesan dan storytelling menjadi kunci dalam meningkatkan engagement publik. Kemudian kita masuk ke tradisi teori retorika. Tradisi teori retorika berakar dari pemikiran Aristotle yang membagi unsur persuasi menjadi 3 bagian, yaitu ethos atau kredibilitas, pathos atau emosi, dan logos atau logika. Ketiga unsur ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana sebuah pesan dapat mempengaruhi audiens secara efektif. Dalam konteks komunikasi politik digital, ketiga unsur tersebut juga dapat ditemukan dalam penyampaian pesan melalui media sosial, termasuk dalam unggahan akun Instagram Prabowo Subianto yang memadukan citra kepemimpinan, pendekatan emosional, serta penyampaian pesan yang sederhana dan logis. Kemudian kita masuk ke retorika dalam media sosial. Media sosial memberikan ruang baru bagi praktik retorika dalam komunikasi politik Prabowo Subianto. Jika sebelumnya retorika banyak ditemukan dalam pidato atau tulisan formal, kini retorika hadir dalam bentuk yang lebih singkat namun tetap memiliki daya pengaruh yang kuat, terutama melalui platform digital seperti Instagram. Hal ini sejalan dengan kajian mengenai media baru yang menyebutkan bahwa media sosial memungkinkan penyebaran pesan secara cepat, luas, dan interaktif, sehingga efektif digunakan dalam komunikasi politik. Dalam konteks ini, pesan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto tidak hanya berbentuk teks, tetapi juga dikombinasikan dengan gambar, video, dan simbol-simbol visual lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa retorika di media sosial sering memanfaatkan teknik sugesti, identifikasi, dan rasionalisasi untuk memengaruhi audiens. Hal ini juga dapat dilihat dalam strategi komunikasi digital Prabowo Subianto yang cenderung menggunakan pendekatan emosional, kedekatan dengan masyarakat, serta penyampaian pesan yang sederhana namun persuasif. Pendekatan ini selaras dengan konsep komunikasi politik digital yang menekankan pentingnya interaksi dan personalisasi pesan dalam membangun hubungan dengan publik. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Di sini saya mengambil kasus akun Instagram Prabowo Subianto. Akun Instagram Prabowo Subianto secara rutin memuat berbagai informasi terkait kegiatan pemerintahan, isu strategi nasional, serta kebijakan publik. Bahasa yang digunakan cenderung lugas, tegas, dan langsung pada inti pesan, sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Dalam konteks retorika,
penyampaian pesan oleh Prabowo Subianto sering menekankan nilai-nilai nasionalisme, kemandirian bangsa, dan kepentingan rakyat. Ungkapan-ungkapan yang bersifat afirmatif dan penuh penegasan kerap digunakan untuk memperkuat pesan yang disampaikan, seperti pentingnya menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mendorong persatuan nasional. Kemudian analisis retorikanya. Yang pertama ada etos atau kredibilitas. Dalam unggahannya, Prabowo Subianto berupaya membangun citra sebagai pemimpin yang tegas, berpengalaman, dan memiliki kedekatan dengan masyarakat. Hal ini terlihat dari penggunaan bahasa yang lugas serta visual yang menampilkan keterlibatan langsung dengan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga pelaku sektor strategis. Kredibilitas komunikator menjadi faktor penting dalam menentukan apakah pesan dapat diterima oleh audiens atau tidak. Dalam konteks komunikasi politik digital, kredibilitas ini juga diperkuat melalui konsistensi pesan dan representasi diri di media sosial. Kemudian yang kedua ada patos atau emosi. Beberapa konten yang diunggah oleh Prabowo Subianto memuat unsur emosional seperti penekanan pada kesejahteraan rakyat, kedaulatan bangsa, serta kondisi sosial masyarakat. Narasi yang digunakan seringkali mengunggah rasa nasionalisme dan empati audiens. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kedekatan emosional serta antara komunikator dan audiens, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan emosional dalam media sosial efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan respon publik. Kemudian yang ketiga, logos atau logika. Selain unsur emosional, pesan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto juga didukung oleh aspek logika, seperti penyampaian informasi terkait program, kebijakan, maupun isu strategi nasional. Hal ini memberikan kesan bahwa pesan yang disampaikan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan aspek logika membantu memperkuat argumen dalam komunikasi persuasif, sehingga audiens tidak hanya terpengaruh secara emosional, tetapi juga secara rasional. Studi komunikasi politik digital menegaskan bahwa kombinasi antara data dan narasi menjadi kunci efektivitas pesan di media sosial. Kemudian, berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa teknik retorika yang digunakan oleh Prabowo Subianto. Antara lain, yang pertama ada sugesti, untuk memengaruhi kepercayaan masyarakat. Yang kedua, identifikasi, melalui penggunaan bahasa yang dekat dengan audiens. Yang ketiga ada rasionalisasi, dengan menyertakan data dan fakta. Penggunaan retorika dalam media sosial ini memberikan beberapa dampak, di antaranya meningkatkan kepercayaan publik, membentuk opini positif terhadap pemerintah, serta mendorong partisipasi masyarakat. Namun demikian, penggunaan retorika juga perlu diimbangi dengan transparansi, agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa retorika dalam media sosial Presiden Prabowo memanfaatkan kombinasi etos, patos, dan logos secara cukup efektif. Ketiga unsur tersebut digunakan untuk membangun kepercayaan, menyentuh emosi, serta memperkuat argumen yang disampaikan. Dalam konteks komunikasi digital, retorika tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian pesan, tetapi juga sebagai strategi dalam membentuk opini publik. Demikian presentasi penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.